99 sebetulnya lebih 99 yang ada dalam hadis. Tapi ternyata setelah kita kumpulkan, nah itu ada yang sudah nulis itu lebih dari 99. Di dalam hadis itu ada satu hadis yang menyebutkan 99, tapi ternyata redaksinya beda ya. Ada satu hadis dengan hadis yang lain ada yang berbeda ya. Maka jumlahnya lebih dari 99 sebetulnya. Di dalam Al-Quran, nah itu juga biasanya di akhir ayat wallahu samiun alim wallahu ghafurur rahim itu kan asmaul husna, ghafurur rahim, samiun alim, azizun hakim, kan banyak. Itu kalau di dalam akidah nanti tauhid asma wa sifat, meyakini sifat-sifat Allah. Dari Ibnu Abbas, anna qauman tafakkaru fillah azza wa jalla. Ada suatu kaum yang memikirkan tentang Allah, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah, renungkanlah ciptaan Allah. Wala tafakkaru fillah. Dan jangan kamu memikirkan tentang zat Allah, kamu tidak akan sanggup, tidak akan sampai ke sana. Fa innakum la taqtadiru qadrah. Kamu tidak akan sampai, tidak akan sanggup untuk mengetahuinya. Memang Allah tidak mungkin ya, kita mengenal Allah hanya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di luar itu kita tidak bisa, karena memang sudah di luar jangkauan akal manusia. Wa anhu aidan bilafdhin akhar, dari Ibnu Abbas juga tapi dengan redaksi yang lain. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fil khaliq. Renungkanlah, pikirkanlah ciptaan Allah dan janganlah engkau menciptakan penciptanya. Penciptanya ya Allah kan. Hadis yang lain mengatakan filah, tapi hadis yang lain mengatakan khaliq. Nah, yang maksud khaliq ya pencipta Allah kan. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Karena kalian tidak sanggup mampu, tidak akan mampu untuk mengetahui hakikatnya. Rawahu Abu Sa'id. Kemudian dilanjutkan wa ma qadarullaha haqqa qadri id qalu. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Id qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallahu ala basarin min syai'. Allah tidak menurunkan kepada seorang pun sesuatu. Maksudnya Al-Quran firman. Tidak yakin akan kitab Allah. Ada kaum yang orang kafir Quraisy kan tidak percaya kan Rasulullah menerima wahyu, menerima Al-Quran itu tidak percaya. Ini diterangkan di sini. Mereka mengatakan ma'an jalallah ala basarin min syai'. Allah sama sekali tidak menurunkan sesuatu kepada manusia, maksudnya tidak menurunkan kita. Kul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa nuran wa hudal linnas. Lalu siapa yang telah menurunkan kepada Musa, yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Bukankah dulu Allah juga telah menurunkan kitab kepada Musa, yaitu Taurat? Lalu siapa? Kalau bukan Allah yang menurunkan, kalau kamu tidak percaya kalau Allah masih menurunkan kitabnya. Jadi orang kafir Quraisy, nah itu tidak percaya kalau Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tuhfuna katsira. Yang kamu jadikan lembaran-lembaran kertas, sebagian kamu perlihatkan dan sebagian kamu sembunyikan. Jadi lembaran-lembaran dari Taurat, kan waktu itu kalau di Mekah memang tidak terlalu banyak, maka tidak terlalu muncul kisah Yahudi. Nah, banyak Yahudi ketika di Madinah. Kalau Madinah ada Yahudi. Tubdunaha wa tuhfuna katsira. Kalian menunjukkan sebagian kertas-kertas lembaran-lembaran Alkitab itu, wa tuhfuna katsira, dan sebagian besar kamu sembunyikan. Nah,
yang cerita-cerita tentang akan ada turun nabi terakhir yang bernama Muhammad itu disembunyikan, dirobek bahkan. Di dalam kitab Taurat, Injil yang asli, nah, di sana sangat jelas ya, Al-Quran menyebutkan di sana ada nabi penutup seluruh nabi yang bernama Ahmad. Ada yang mengatakan Ahmad, ada yang mengatakan Muhammad, karena itu memang nama lain ya, dari Rasulullah. Ada yang kadang disebut Ahmad, kadang Muhammad, bahkan ada Mahmud. Tapi yang populer Muhammad. Ya. Wa ulimtum malam taklamu antum wala abaukum. Padahal telah diajarkan kepadamu Alkitab Taurat itu dan juga kepada nenek moyangmu, kepada bapak-bapakmu. Bapak-bapakmu tahu kan Taurat itu. Tapi ya karena ternyata yang datang di luar yang ia kehendaki, nah mereka mengingkari, ya kan. Summa darhum fi khawdihim yal'abun, katakanlah Allah lah yang menurunkannya. Kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Sudah, biarkan aja kalau mereka tidak percaya. Nah, kalau keyakinan Yahudi, Nasrani, mereka sebetulnya tahu, tetapi ketika Rasul terakhir itu bukan dari kaum mereka, nah, mereka akhirnya mengingkari. Mereka tahu persis sebetulnya, yang pernah membaca Taurat, Injil, tahu persis bahwasanya akan ada datang seorang nabi terakhir, penutup nabi-nabi yang telah diutus Allah, yang namanya Muhammad, namanya Ahmad. Baik qala Isa bin Maryam, ya bani Israila ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya wa mubassyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu perkataan Nabi Isa. Nabi Isa memberi kabar gembira bahwasanya nanti setelahku akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Nah, itu dalam surat Shaf, Shaf ayat 5, 4 atau 5, 5 ayat 5. Itu Quran memberitahu sebetulnya. Di Injil itu Nabi Isa tahu dan sudah memberitahu kepada Bani Israel, kepada kaumnya Nabi Isa, dan itu tertulis di dalam Injil mereka akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nah, Ahmad nama lain dari Muhammad, tapi mereka karena ternyata Ahmad bukan dari kaumnya, nah, mereka akhirnya mengingkari, kan. Walaisa fi wujudillahi ta'ala syakun, tidak ada keraguan akan adanya Allah. Afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah kalian ragu akan adanya Allah yang dialah pencipta langit dan bumi, kan? Ya memang nggak bisa dilihat, ya karena kadang orang kalau nggak dilihat nggak ada, ya kan? Itu kan orang-orang ateis, kan? Tidak dilihat nggak ada, ya kan? Kemarin ada pertanyaan dari Pleret, dari Lowong. Entah, saya masih ingat pertanyaannya. Saya bacakan aja. Ada fokus belum ya? Wah, sudah tak hapus. Sudah tak hapus. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana meyakini akan adanya hari kiamat? Menjelaskan kalau hari kiamat itu betul-betul ada, wong kita belum pernah tahu. Tanyanya, ya itu dulu yang memang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy, kan itu kan dalam surat apa? Dalam surat An-Nazi'at, kan? Banyak di dalam surat kiamat juga, kan? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawamah ayah sabul insanu ala najma'a idhama wa la qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia ragu kalau aku bisa menyusun kembali tulang belulang yang sudah berserakan itu? Jangankan tulang belulang, wala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan Allah sanggup
menyusun kembali sidik jari mereka kan. Sidik jari kan udah hancur, kalau tulang kan masih ada bekasnya, tidak hancur semua kan. Yang tidak hancur kan dalam hadisnya tulang belakang gitu kan. Kalau dalam surat An-Nazi'at okay. Surat 79. Nah ini yaqulu a'inna lamarduduna fil kafirah a'idza kunna idzaman nakhirah. Mereka bertanya, apakah kita akan dikembalikan lagi, dihidupkan kembali? A'inna kunna idzaman nakhirah. Padahal kita waktu itu sudah tulang belulang yang berserakan. Ini pertanyaan orang kafir Quraisy. Ternyata kemarin ada yang bertanya ini. Ya ini memang keyakinan. Maka ya kita kembali kepada Al-Quran. Maka Al-Quran kan mengajak berpikir kan. Di dalam surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Al-Quran mengajak alur berpikirnya luar biasa. Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Ayat terakhir. Al-Qiyamah ayat terakhir. 5 ayat terakhir ini. Ahsabul insanu ayyud rokasuda. Apakah manusia menyangka manusia itu diciptakan kemudian ditinggal begitu saja? Maksudnya di hari kiamat tidak diminta pertanggungjawaban karena menyangka ia tidak dihidupkan kembali. Nah, kemudian coba alur berpikirnya Quran. Alam yakunu nutfatam min maniyyin yumna. Bukankah ia dulu hanya setetes air mani yang dipancarkan? Ditumpahkan. Nutfah itu kan diterjemahkan air mani, sperma. Bukankah dia dulu hanya setetes air mani yang dipancarkan? Sumakana alaqatan fa khalaqa fasawa. Kemudian dari air mani itu menjadi segumpal darah. Fa khalaqa fasawa. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya sehingga menjadi manusia kan. Yang dalam rahim manusia kan, rahim seorang ibu ada urut-urutannya kan. Menjadi mudghah, alaqah, kemudian mudghah kan. Kemudian idhoma, kemudian lahma, dan seterusnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 itu proses penciptaan manusia ya, urut-urutannya ya. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia itu dulu hanya setetes air mani? Sumakana alaqatan fa khalaqa fasa. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya. Fajala minhu zawjaini wal unsa. Kemudian Allah darinya, dari segumpal darah tadi, dari setetes air mani tadi, menciptakan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki perempuan. Padahal dulu hanya setetes air mani. Alaisa dzalika, bukankah dengan demikian biqadirin ala ayyuhiyal mauta, Allah sanggup berkuasa untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah menciptakan dari sesuatu yang mati saja bisa. Sesuatu yang tidak ada asal usulnya menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi ini sudah ada, tinggal menghidupkan kembali. Nah, itu apa alur pemikiran Quran, diajak berpikir. Bukankah dia dulu hanya mani yang mati kan? Jadi hanya air, kemudian dijadikan hidup, kemudian oleh Allah dimatikan kembali. Bukankah dengan demikian Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Nah, ini menjelaskan ya, karena memang belum ada pernah terjadi ya, ini memang masalah gaib. Tapi Qurannya jelas mengajak berpikir yang rasional, kan? Mengajak pikir yang rasional, kan? Nah, kewajiban kita menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Rasulullah kan balagul mubin. Wa inna ma'ala rasulinal balagul mubin. Tugas Rasul hanya menjelaskan, menyampaikan dengan bukti yang nyata, dengan sejelas-jelasnya.
Kita sudah berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau tidak beriman ya sudah, kita tidak bisa maksa, gitu kan. Maka Quran ngajak berpikir kalau dalam masalah ini. Ini alur berpikirnya Al-Quran begitu. Nah begitu, kadang orang memang ya ingin menguji keimanan kita. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh gitu kan, pertanyaan yang aneh-aneh gitu kan. Banyak seperti itu kan. Ya dulu kalau saya masih ingat cerita guru saya waktu SD itu, yang waktu itu sering diajak oleh anak-anak PKI itu kan. Apa? Orang Islam itu udah masuk akal yang ketut bokongnya kok yang dibasuh mukanya. Itu kan susah gitu kan. Yang ketut bokongnya kok yang apa dibasuh wajahnya kan. Wah itu ya kadang memang ya begitulah. Kemudian dibalik tanya, kamu kalau sakit yang disuntik mana ya? Kalau pusing kan? Ya pokoknya udah kepalamu yang disontek gitu kan. Dibalik gitu kan. Saya masih ingat cerita guru waktu apa Mas tahun 70-an itu kan, masih dekat dengan PKI kan, waktu rame-ramenya 65 itu kan, banyak kan saling ejek-ejek itu katanya. Ejek-ejekan betul loh kalau di sekolah itu katanya. Zaman PKI itu, PKI kuat-kuatnya itu di sekolah itu sering ejek-ejekan gitu. Nah itu kan. Maka dibalas dengan rasional. Memang kalau sudah masalah gaib, ya kita hanya menyampaikan berdasarkan dalil. Ya kalau sudah ada dalil mereka tidak mau ya sudah. Kita yakin Quran itu benar. Sedangkan mereka tidak yakin Quran itu benar. Ya sudah. Karena ini masalah keimanan, masalah keyakinan. Waqad satal Qur'anu alal ukul babal khawdi bima la tablughul madarik bi qauli ta'ala. Dan Al-Quran telah menutup pintu bagi akal untuk menyelami hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh kemampuan manusia. Tidak bisa dijangkau oleh manusia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Maka Allah tidak bisa dibayangkan dengan apa yang ada di dunia, tidak bisa dibayangkan. Surga aja tidak bisa dibayangkan. Kalau surga hadisnya kan laisa ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basar kan. Kita Rasulullah menjelaskan tentang surga, meskipun gambaran surga ada dalam Quran, ada dalam hadis, tetapi itu hanya gambaran, tapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Meskipun di sana ada susu, ada buah, buahnya berbeda dengan di dunia. Maka Rasulullah menggambarkan ma'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Ma'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga ketika di dunia maksudnya. Bahkan wala khatara fi qalbi basar, bahkan belum terbetik, tersirat di dalam hati manusia. Itu baru gambaran surga, apalagi Allah. Nah itu kan hadis. Ketika Rasulullah ditanya mengenai surga, hukum Rasulullah di hadis-hadis yang lain menjelaskan surga di sana ada ini, di sana ada itu, dan seterusnya. Tapi ketika ditanya hakikat yang sebenarnya, jawaban Nabi ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basar tadi. Belum pernah terlihat mata, suaranya belum pernah didengar oleh manusia, bahkan belum terbersit di hati manusia, kan itu. Asy-Syura ayat 11. Wa nasa ala anna quwwatal akli mahdudah. Dan Al-Qur'an telah mengenas mengenas itu apa? Mengenas apa? Memberikan bukti bahwasanya akal itu sangat terbatas. Wa nahu mukhitun bin nasi fi qaulihi. Dan akal manusia itu ya hanya berkisar urusan manusia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuqituna bihi ilman. Dalam surat Thaha. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak dapat meliputinya dengan pengetahuannya. Jadi manusia sama sekali tidak tahu akan Allah. Wa la yuqituna bihi ilma.
Jadi akal manusia tidak akan pernah bisa untuk mengetahui hakikat Allah. Wa kafa bil mu'minina suhlan, dan cukuplah bagi manusia menyibukkan diri ayatadabbaruna fi makhluqatihi. Hendaklah manusia cukup menyibukkan diri untuk mentadaburi ciptaan-ciptaannya. Tidak perlu memikirkan tentang zat Allah. Yastadilu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Cukuplah bagi manusia beriman menurunkan makhluknya agar mereka dapat mengetahui keberadaannya Allah, kekuasaan Allah, dan kebijaksanaannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal untuk berpikir, untuk berpikir merenungkan alam, bukan untuk merenungi Allah. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Tadi sudah sebagian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Larangan Rasulullah merenungkan zat Allah. Ini kok terulang, tadi di atas sudah ada. Sudah dibaca di atas. Ini hanya menguatkan. Tafakaru fi khalqillah tadi sudah. Terulang ini. Kesalahan dalam mengukur kebesaran Allah. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, wa ma qadarullaha haqqa qadri id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada seorang manusia, menurunkan kitab maksudnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak memberikan penghormatan yang layak kepada Allah dengan membahas hal-hal yang tidak patut dan tidak mampu kita pahami. Memikirkan Allah kita memang tidak bisa, karena memang gaib. Kalau masalah gaib kita kembali kepada dalil. Kalau tidak ada dalil maka tidak perlu diyakini. Kalau ada dalil, nah baru diyakini. Tidak ada keraguan tentang keberadaan Allah. Tadi sudah ayatnya sudah di atas ya. Afillahi sakun. Apakah terhadap Allah kalian ragu? Padahal dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Keyakinan kepada Allah harus dibangun dengan landasan yang kokoh melalui ayat-ayatnya ya, karena Qur'annya kita yakin akan kebenaran Qur'an. Kalau sudah Qur'an mengatakan ya kita sami'na wa ata'na. Pokoknya prinsipnya kalau sudah Qur'an, nah, kita meyakini akan kebenaran mutlak Al-Quran. Kalau sudah masalah akidah sekali lagi, maka pedoman kita Al-Quran dan hadis. Al-Quran menutup pintu bagi akal untuk menyelami hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Laisa kamitslihi syai'un, maka Allah tidak bisa divisualisasikan karena memang tidak ada yang di dunia ini, tidak ada satupun yang bisa menggambarkan Allah. Bentuknya Allah seperti apa, Allah itu punya tangan, tangannya seperti apa, Allah itu bisa melihat, Allah melihatnya matanya seperti apa. Itu sudah, kita sama sekali tidak boleh berpikir tentang itu, karena tidak akan pernah ketemu. Jadi kan Qur'annya kan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Kalau mendengar pasti, kalau manusia kan telinga, kalau mengetahui kan mata kan. Bagaimana mata Allah? Nah, itu sudah di luar kemampuan kita. Karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang semisal dengan Allah, maka tidak bisa digambarkan. Di Allah itu tidak bisa divisualisasikan. Kalau ada ya itu kerjaan orang-orang yang memang munkar, kerjaan orang-orang PKI misalnya, kerjaan orang-orang ateis yang memang mereka tidak mengakui adanya Allah, kemudian membuat hal-hal untuk menghina Allah. Kalau dulu konon pada PKI itu kan ludruk, yang ludruk, kalau Jawa Timur kan ludruk kan, kalau di Jogja tidak ada ludruk kan, ketoprak kan. Kalau ludruk ya seperti ketoprak, tapi kalau ludruk kisahnya bisa kemana-mana. Kalau ketoprak biasanya kan hanya kerajaan-kerajaan. Kan dulu pernah ada ludruk Gusti Allah mantu itu kan, kalau pernah dengar ya. Yaman 65 itu ya. Gusti Allah mantu, Gusti Allah mati itu.
Karena dilakonkan dilodrok Pak. Ceritanya orang-orang dulu. Memang untuk menghina, untuk menghina. Nah, seperti itu. Nah, karena memang mereka tidak beriman, tidak yakin ya kayak apapun kita memberitahu sulit Pak. Karena memang landasannya sudah mereka tidak beriman, tidak percaya ya sudah. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa memaksa mereka untuk mempercayai kita. Rasulullah saja tidak bisa mengimankan pamannya sendiri, apalagi kita. Ya prinsipnya kita sudah berusaha untuk berdakwah semaksimal mungkin. Rasulullah sudah berdakwah maksimal. Pamannya tetap tidak mau masuk Islam kan. Abu Thalib masih lumayan membantu, tapi Abu Lahab malah memusuhi kan, berniat membunuh Nabi kan. Abu Lahab kan adiknya Abu Thalib gitu kan, adik kandung. Abu Lahab itu sama-sama putranya Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Abu Thalib yang meninggal duluan kan bapaknya Rasulullah Abdullah, kemudian Abbas, kemudian Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Yang paling kecil itu Hamzah. Hamzah itu seusia Nabi, tapi Hamzah gugur dalam perang Uhud. Itu kan saudara. Kalau yang perempuan saya ada saudara perempuannya, tapi saya tidak hafal. Yang hafal yang 5 itu, yang anaknya Abdul Muthalib itu. Abdullah udah wafat duluan, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, kemudian Hamzah. Itu saudara kandung bapaknya Rasulullah, paman-paman Nabi. Tapi yang putri ada beberapa, tapi saya tidak hafal yang putri. Anaknya Abdul Muthalib yang putri Maimunah itu saya ingat saya saudara perempuannya Abdullah, Maimunah. Tapi yang lainnya tidak hafal ya. Saya kira begitu. Maka kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dulu, kalau tidak nanti mungkin ditambah yang lain. Ya, sekedar. Monggo. Tentang imam yang tidak disukai kaum. Ya. Pengertian kaum di dalam masyarakat kita itu jamaah atau masyarakat. Karena kalau masyarakat itu kan masyarakat kita loh, Ya. macam-macam, bahkan ada yang suka judi, ada yang suka maksiat macam-macam. Karena pernah kejadian suatu ketika masjid kita itu imamnya itu akhlaknya bagus, akidahnya sangat kuat, teguh di dalam pendirian agamanya, mengkondisikan keluarganya bagus. Turunan keduanya, cucunya sekarang hafal Quran. Cuma memang waktu itu bacaan kurang bagus, tetapi sudah standar bagus di jamaahnya. Nah itu pernah suatu ketika itu di voting di masyarakat mau diganti, tapi masyarakatnya seperti tadi. Sehingga waktu itu kami pertahankan ya Mas, kami pertahankan. Ya. Sampai kemudian ada perwakilan dari masyarakat itu yang saya mengatakan kepada anggota jamaah, ya kebetulan anggota ranting kami. Ya. Kalau mau di voting di masyarakat, di pertuan kampung, Anda datang walaupun kalah voting, tetapi tetap mempertahankan imam aja. Ya. Nah akhirnya di voting betul, ya kalah karena kebanyakan orang sononya macam-macam itu. Masyarakat yang macam-macam tadi itu. Sehingga kemudian ada perwakilan datang ke rumah. Itu bukan masjid saya, masjid sebelah, tapi saya kan ketua rakyat waktu itu. Datang ke rumah, yang intinya ngajak diskusi tentang itu. Saya bilang kalau imam itu urusan jamaah, bukan urusan masyarakat. Karena masyarakatmu itu masih ada yang judi, masih ada yang jadilan dan segala macam. Sedangkan kalau Anda ingin mengubah imam jadi jamaah dulu, Anda aja bukan anggota jamaah. Ya. Nanti kalau Anda sudah di jamaah, kalau ada yang bagus dari kalian yang lebih bagus dari dia, saya nanti yang menyampaikan kepada dia. Tapi selama Anda tidak ada di jamaah, jangan udik-udik imam, saya yang sampai kemudian dia masih berargumen, Pak, tapi dalam masjid itu dulu masyarakat ikut bangun. Nah, gitu.
Nah saya masih bilang, jangankan itu bangunan umum masyarakat itu bangun, rumah saya ini dulu waktu ngecordang itu masyarakat semua itu bantu. Tapi ketika ada permasalahan di rumah tangga saya, misalnya ada yang datang, Pak istri Anda dengan cerai, rata langsung tak antemi bukan saya bilang gitu. Jadi jangan main-main dengan rumah tangga orang, termasuk apa itu rumah tangga masjid. Jadi jamaah dulu saya bilang. Jadi saya mohon kaum yang dimaksud untuk masyarakat seperti masyarakat kita itu menurut saya kok jamaah bukan masyarakat. Ya, betul. Ya. Memang ya, yang dimaksud hadis ini kan salat mereka berarti yang ikut salat di situ. Berarti jamaah. Siapa yang jamaah di situ? Bukan masyarakat umum. Enggak salat enggak ikut-ikut ya. Yang dimaksud memang khusus jamaah. Orang yang jamaah biasa jamaah. Bukan masyarakat umum. Masyarakat umum enggak tahu salat. Malah jamaah. Jadi kejadian memang pernah mau jamaahnya. Cuma memang bahasanya itu kan kaum enggak ya beda ya kaum bahasa kita dengan bahasa Arab. Dan pengertian di situ tidak suka barangkali karena akhlaknya mungkin terutama akhlak. Kalau bacaan ya masih kadang-kadang bisa toleran. Akhlaknya jaga bagus itu memang sudah akhlak masyarakat tahu sama tahu dia akhlaknya bagus, masyarakatnya akhirnya senang. Nah itu terutama orang yang jamaah. Makanya hadisnya kan sholat mereka maksudnya jamaah dan sholat berjamaah dengan itu tidak diangkat. Makasih. Yang kami lakukan itu semuanya seperti itu jadi dan aman sampai sekarang. Anaknya masih tokoh juga dan kemudian sampai pada cucu itu hafal Quran. Yang laki-laki sudah betul 30 juz, yang satu yang perempuan itu sudah sekian juz hafal. Jadi memang orang bagus cuma tadi itu yang demo itu masyarakat umum yang masih judu yang masih masyarakat demo. Ya, waktu itu pemicunya itu ada, ya karena nggak suka. Jadi karena dia itu tegak tadi, sering amar ma'ruf, justru orang-orang yang tidak baik itu kan nggak suka pada dia. Malah. Kemudian ada anak muda yang datang pulang dari pondok, masih sangat muda belia, baru pulang dari pondok, itu masih saudara saya. Mau merebutkan itu, sehingga kalau itu anak-anak kan barangkali bisa disetir oleh orang-orang itu. Ini wajahnya seperti itu. Pernah kejadian. Jadi prinsipnya jamaah. Jadi yang tidak senang terhadap imam ya jamaahnya. Jamaah. Saya bilang jadi jamaah dulu. Orang tidak sholat ikut di urusan masjid ya. Itu di voting di kampung, Ustaz. Votingnya di kampung malah. Di pertemuan kampung. Voting ya seharusnya yang jamaah. Makanya saya bilang jamaah dulu jadi jamaah. Oh enggak jamaah ikut ngurusi masjid. Oke, makasih. Oke. Monggo yang lain. Kesehatan. Ya. Yang pertama ya tentang tadi sama dengan Pak Mufijan. Imam yang tidak disuai jamaah. Tapi imam itu pokoknya liane aku urung pantes ya imam gitu. Ada yang kayak gitu ya itu di jamaah kita. Yang pertama. Yang kedua masalah lain yaitu masalah puasa yaumul bid. Ya. Itu apakah bisa dilaksanakan di luar tanggal 13, 14 dan 15? Ya. Karena ada share-sharean ya yang mengatakan bahwa puasa yaumul bid itu bisa dilaksanakan 3 hari selain tanggal tersebut. Ya. Nah, ini ada beberapa nih saya bacakan ya kan. Itu ada yang 3 hari di hari Senin pekan pertama, hari selanjutnya di hari Kamis dan hari Senin di pekan selanjutnya dalam kurung HR Abu Dawud. Ya. Yang kedua pelaksanaan puasa 3 hari di hari Senin pertama awal bulan dan 2 hari Kamis berikut. Ya itu ada hadisnya. ya. Kemudian pelaksanaan puasa 3 hari di hari Senin dan Kamis pekan pertama dan 1 hari apa saja. 1 hari apa saja. Kemudian ada pelaksanaan puasa di 3 hari di awal bulan tanggal 1, 2 dan 3. Ya. Sudah ada itu aja. Yang satu lagi ini masalah ini tentang yang masih sering banyak dilakukan masyarakat tentang Yasin untuk orang yang sakit Ya. agar segera meninggal itu. Itu bolehkah ya seorang anak nyaseni wong tuane dengan harapan orang tuane segera dieksekusi cepat meninggal. Itu aja monggo keterangannya pripun.
Oke. Gitu. Yang pertama masalah imam yang apanya? Imam itu menganggap Merasa dirinya yang paling baik, sehingga kalau ada orang lain mau imam itu dileke urung pantes gitu. Itu ada itu ya. Ya, yang lain bagaimana? Maksudnya jamaah yang lain apakah memang dia yang paling pantas? Ya menganggap dirinya, yang lainnya nggak berani terima mundur ngalah. Akhirnya banyak yang tidak jamaah gitu. Nah ini memang sama, memang harus dirembuk oleh seperti itu. Karena kadang memang begitu, kadang kalau dulu aja di kampung saya juga kalau ada imam itu ada beberapa orang yang tidak mau jamaah. Kadang memang begitu. Maka terus tak ingatkan itu. Jadi kalau maghrib itu tidak usah panjang-panjang, kalau mau panjang itu subuh, karena terlalu panjang. Maghrib itu baca sabihis itu kan terlalu panjang oleh saya. Kalau maghrib itu ya juz 30 yang akhir-akhir lah. Kalau sabihis kan orang yang tidak terbiasa kan sudah panjang itu kan. Kalau maghrib sabihis kan kalau kita kan terlalu panjang. Karena kalau maghrib kan memang rata-rata kan jemaah masih awam gitu. Tapi kalau sudah subuh biasanya sudah terkondisi kan. Nah, maka itu memang perlu dirembuk oleh saya. Nah jangan sampai tadi itu kan menjadikan orang tidak nyaman juga tuh ketika jamaah. Dirembuk dengan takmir rapat membahas imam. Ya, karena kadang memang ada orang yang merasa wah, yang lain merasa dianggap tidak. Memang ada orang seperti itu. Itu juga sikap yang tidak baik juga kan, merasa paling hebat sendiri itu kan juga tidak baik. Gitu. Ya monggo, bagaimana dirapatkan ini. Nah, kemudian yang ketiga dulu, yang ketiga tadi apa? Yasin. Ya Yasin itu hadisnya lemah, memang ada kan. Kalau dibacakan Yasin, kalau sembuh segera sembuh, kalau memang waktunya mati segera mati, memang. Tapi hadisnya lemah. Ini dulu memang pernah dibaca aja di tafsirnya Hamka itu. Di tafsirnya Hamka tentang surat Yasin. Nah, di sana ada saya pernah baca di tafsir Al-Azhar itu juga termasuk Profesor Hamka konon pernah mempraktekkan itu. Kalau memang sembuh dia akan segera sembuh, kalau memang mati segera mati begitu. Tapi memang itu diyakini di masyarakat kita. Di sebagian saudara kita di kampung-kampung rata-rata seperti itu. Tapi dulu pernah kejadian budenya kakak ipar saya kan ketika sakit itu terus baca Yasin tapi salah tanggap. Aku orang mati kok di Yasin katanya. Aku orang mati di Yasin katanya. Karena tahunya Yasin itu kalau sudah mati itu kan. Ini memang ada hadisnya tapi lemah. Kalau saya tidak harus Yasin. Bacakan Quran itu untuk mendatangkan ketenangan, tidak harus Yasin. Tapi memang ada hadis, tapi hadisnya menurut Muhammadiyah lemah, maka di Muhammadiyah tidak populer karena hadisnya lemah. Kemudian yang kedua, memang salat puasa 3 hari itu ada beberapa. Tapi kalau istilah bid beda. Kalau istilah bid itu memang 13, 14, 15. Itu istilah yaumul bid itu tidak ada lain 13, 14, 15. Karena hari-hari putih itu pas purnama. Cuma puasa 3 hari dalam setiap bulan, nah itu macam-macam. Salah satunya bid. Kalau salahnya pertanyaan, kalau puasa bid bisa beberapa hari tadi itu kurang tepat. Pertanyaannya puasa 3 hari dalam sebulan itu ada beberapa. Salah satunya Ayyamul Bid itu yang paling sering dilakukan Nabi. Tapi ada juga Nabi di awal bulan, kadang di akhir bulan, kadang Senin pertama, kemudian 2 Kamis berikut tadi di situ. Memang ada hadisnya. Bahkan ada fi ayyi yaumin saat di hari manapun yang kamu suka. Carikan. Tidak saya tuliskan. Judulnya saya cuma lupa. Judulnya apa ya saya? Puasa 3 hari. Berarti saat itu bukan yaumul bid, beneran. Bener logikanya.
Ini harus Satu-satunya sudah saya tulis judulnya kok lupa ya. Sekarang mau setitik. Selama 3 hari. Jadi hadis-hadis. Kalau ayamul bid itu memang ini. Siamu asyura wal asra wa salah satu ayamin bil kulli syahrin 3 hari. Nah, ini yang pertama. Puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa awalil isnan min syahril wa khamisain. Ini Senin pertama dan 2 Kamis berikut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kulli syahrin awalul isnan min syahri wa khamisain. Ini sama. Ada beberapa hadis memang. Fi kulli isnan awal wal khamisain, ini 3 hadis yang itu. Akal ini Sa'iban minasari salah satu ayamin falayasum salah satu bid. Puasalah 3 hari dalam sebulan, yaitu pada hari-hari putih. Hari-hari putih itu memang istilah 13, 14, 15. Tapi kalau 3 hari, macam-macam. Ini boleh, saya kadang juga begitu. Ayamil bid, nah di sini dijelaskan. Ayamul bid itu adalah salah satu asroh 13, arba asroh 14, fakam asroh 15. Kalau istilah bid itu memang cuma itu. Berarti selain tanggal 13, 14, 15 itu namanya bukan ayaumul bid gitu ya? Ya, jadi istilahnya begini. Puasa 3 hari dalam sebulan itu macam-macam. Salah satunya bid. Boleh Senin pertama, kemudian 2 Kamis berikut. Boleh awal bulan, boleh akhir bulan. Bahkan boleh di hari mana saja, milih. Pokoknya 3 hari. Nah, itu. Siam dahar. Maka fadilahnya seperti puasa setahun. Barang siapa man soma syamu salah satu ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari dalam setiap bulan, siamu dahar seperti puasa setahun. Nah, itu. Nah, kemudian di sini salah satu ayamin min kulli syahr, kali ini tidak disebutkan. Puasa 3 hari dalam setiap bulan, tidak disebutkan harinya yang mana. Ini tadi yang saya maksud. La yubali min ayyihi soma. Tidak mengapa kamu puasa pada hari yang mana saja. Beliau tidak peduli pada bagian mana beliau berpuasa. Ini tadi yang saya sebut. Pokoknya 3 hari dalam sebulan itu boleh. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan itu jawabannya. Jadi kalau puasa, maka kalau pas bidnya tidak ketemu diganti di hari yang lain. Pas bidnya tidak bisa puasa boleh diganti di hari yang lain. Atau Senin Kemis itu diniatkan bis boleh. Biasanya puasa Senin Kemis lagi malas, puasanya pokoknya 3 hari. Dipaskan hari Senin Kemis tidak masalah. Itu di hari mana saja yang kamu suka. Nah, begitu. Monggo. Nama saya ada. Tentang salat mungkin yang masih ada. Monggo, barangkali masih ada ditanyakan. Monggo. Kaitannya dengan sholat jenazah, Ustaz. Seandainya kita tahu bahwa jenazah itu punya utang, sebaiknya ikut menyolatkan atau tidak? Nah, kalau muslim Itu pilihan. Itu kan sudah saya sebutkan hadisnya. Pilihan. Kalau Nabi tidak mensalatkan tapi menyuruh sahabat mensalatkan. Maka kemarin anjurannya para tokoh, Pak Kiai, tokohnya itu tidak mensalatkan tapi jemaah yang mensalatkan. Kita baca hadisnya. Yang disalatkan. saya tanya ke Syekh Porji yang kemarin mengaji hotel jangan anu saya dia udah cari dari pertama dia pernah stres saya contoh ya Porji lalu cari yang kedua dia itu keluar saudaranya ketiga-tiganya itu
Foto saya kopi jadi dia punya. Nah ini hadisnya panjang, kita baca. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an. Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi. Kemudian dihadirkan kepada beliau satu jenazah. Beliau berkata, orang tadi berkata, salatkanlah wahai Rasulullah jenazah ini. Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab tidak. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak. Akhirnya beliau mensolatkan. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau. Lalu orang-orang berkata, wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini. Muka beliau bertanya. Pertanyaan Nabi sama, apakah dia punya utang? Mereka menjawab iya. Kemudian beliau bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu warisan untuk mengganti utang? Iya, 3 dinar. Akhirnya beliau mensolatkan jenazah karena utangnya ada yang untuk membayar. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Pertanyaan Nabi sama, apakah dia punya utang? Apakah orang ini meninggalkan utang? Dijawab tidak. Kemudian beliau bertanya kembali, apakah dia punya hutang? Beliau menjawab ada, sebanyak 3 dinar. Maka beliau bersabda, pertama, apakah orang ini meninggalkan sesuatu? Tidak. Jadi ditanya dulu, apakah punya warisan? Tidak. Apakah dia punya hutang? Iya. Maka Rasulullah bersabda, salatilah saudaramu ini. Sahabat suruh menyolatkan, tapi Nabi tidak mau menyolatkan. Tapi waktu itu ada sahabat Abu Qatadah, ya Rasulullah, salatilah, utangnya aku yang bayar. Utangnya menjadi tanggunganku. Maka beliau mensolatkan. Jadi kalau ada yang menjamin utangnya, meskipun bukan keluarga, sesama muslim, membayarkan utang orang lain biar disolatkan Nabi boleh. Kalau orang yang dihutangi mengikhlaskan, ya disalatkan. Tapi sebagai muslim itu wajib disalatkan. Fardu kifayahnya tetap dijaga. Orang yang lain tidak usah diberitahu, orang ini punya utang, tidak usah disalatkan, jangan. itu aib, tidak boleh diberitahu. Jangan yang tahu dia punya utang dengan tidak salat boleh, tapi tidak boleh ajak-ajak. Tidak boleh ajak-ajak. Begitu. Ini ada hadisnya. Ada beberapa kan dulu sudah beda. Siapa saja yang berhak disolatkan. Nabi tapi tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Itu Nabi tidak mau menyolatkan, tapi orang lain suruh menyolatkan. Ada hadisnya di sini. Orang bunuh diri, berkhianat itu termasuk hutang. Ada seorang Nabi waktu itu ada seorang sahabat yang meninggal, solatkanlah saudaramu karena dia berkhianat. Para sahabat kan ini khianat apa? Nah, ternyata ketika di rogoh-rogoh sakunya ada mutiara yang tidak sampai 3 dinar. Nabi tahu, tapi sahabat tidak tahu. Itu aja Nabi tidak mau mensolatkan. Solatkanlah saudaramu karena dia telah berkhianat. Termasuk utang. Utang itu amanah, tanggungan, urusan dunia yang harus diselesaikan. Monggo, kalau masih ada. Yes, Ustaz. Monggo. Kaitannya dengan sholat. Yes. Maka langsung aja. Oke. Gini. Ketika di satu tempat kita piknik, katakan begitu. Kita piknik di satu tempat yang jauh, kita musafir. Iya. Piknik. Kan kita boleh katakanlah jamak dan qashar. Ya. Nah ternyata dalam satu rombongan itu ada yang sudah memulai, kita baru selesai wudhu misalnya, sehingga tidak tahu dia tahu mengqashar atau tidak. Makmum. Nah kita makmum. Niat kita itu kalau misalnya kita niatnya itu mau tidak qashar, dia qashar kan kita tinggal nambahi ya. Tetapi kalau sebaliknya, kita sudah niat qashar, ternyata imamnya tidak qashar, itu gimana ini solusinya? Itu bisa terjadi loh itu Ustaz. Ya, bisa. Solusinya gimana ini? Bisa terjadi itu. Memang ada beberapa, ada yang istilahnya mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Ada yang mufarokoh, memisahkan diri dari imam karena kita memang musafir, kita pengen. Itu enggak temannya yang dimakmumi termasuk yang musafir enggak?
atau jemaah? Sarombongan. Bukan, sama bahkan mungkin satu bis tapi kan bahannya beda-beda. Sarombongan. Tapi kemudian ketika situ apa namanya kita selesai wudhu kan nggak tahu itu mau kosor atau tidak. Ya. Nah kalau kita niatnya tidak kosor tapi dia kosor kita akan nambahin tidak masalah. Tapi ternyata kita sudah niat kosor karena kita berkhusnudon, mestinya kita jangan kosor mestinya. Tetapi imamnya ternyata tidak mengkosor. Apa tidak? Dia mengkosor sehingga kita sempurna. ya gimana itu? Ya tadi ada yang memahami mubarakah, memisahkan diri dari imam. Maksudnya ketika sudah dapat 2 rakaat berarti saya kan sudah selesai. Ya sudah 2 rakaat ya kita tasyahud akhir imamnya Lanjut nggak apa-apa. Itu mubarakah, Mubarakah namanya. memisahkan diri dari imam. Ya ini barangkali langka tapi bisa terjadi. Iya, memang itu sering. Tidak hanya juga pernah alami. Kemudian yang kedua, kalau sesama wajib tidak mengapa mengalihkan niat dan sholatnya tetap wajib. Yang tidak boleh itu kalau memindah niat sunnah ke wajib, ya itu tidak boleh. Tapi kalau wajib ke sunnah ada yang mengatakan boleh. Awalnya niatnya sholat wajib, ternyata bukan sholatnya beda, kemudian niat sunnah itu boleh. Ketika umpamanya kita mau sholat duhur udah ada jamaah, kemudian tiba-tiba ada jamaah yang juga sholat sunnah, nah itu niat wajibnya boleh diganti sunnah, ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau sesama wajib hanya karena beda antara jamaah dan tidak, ada kosor, tidak itu ada yang bolehkan. Niatnya tidak apa-apa kalau itu berubah dari niatnya kosor menjadi tidak kosor, menjadi sempurna. Kalau hanya itu boleh niat berubah niat itu kan Di pertengahan. Di pertengahan itu boleh, ada yang membolehkan. Karena ini kan sholatnya kan sama-sama zuhur loh, cuma bedanya kosor dengan tidak, kan cuma itu. Nah, kalau ya hanya seperti itu tidak apa-apa, berubah niat. Jadi walaupun tadi niatnya itu mau kosor, Karena ternyata setelah itu sempurna itu tidak masalah, kalau hanya merubah itu tidak masalah. Atau tadi kita sudah safar itu sunahnya kosor, ya kita kosor, kemudian pas imamnya berdiri kita safar, itu tidak apa-apa. Tidak boleh. Memang ada mubarakah, karena memang kita niatnya memang kosor. Memang kosor. Itu boleh. Mubarakah namanya. Karena ada tadi ditanya ada sahabat yang mubarakah, memisahkan diri dari imam karena imam sholatnya panjang, padahal dia punya keperluan. Bahkan imamnya oleh Nabi yang dimarahi itu yang mu'ad waktu itu. Mu'ad sholatnya panjang banget, padahal ada jemaah yang punya keperluan mendesak, akhirnya dia mubarakah sholat sendiri, memisahkan diri dari jemaah. Orang ini kemudian dikatakan oleh Mu'ad itu munafik ya, memisahkan diri dari jemaah. Kemudian orang ini tidak terima dikatakan munafik, kemudian wadil kepada Nabi, Nabi kayak kemarin begini kata, Mu'ad malah dimarahi. Kalau kamu menjadi imam jangan panjang-panjang. Ada hadisnya. Begitu. Kalau memisahkan diri tadi Pak termasuk jamaah bukan? Berapa? Memisahkan diri dari imam tadi termasuk jamaah enggak? Ya kalau sudah memisahkan diri dari imam kan sholatnya menjadi sendiri. Apakah mendapatkan pahala jamaah? Insya Allah dapat, dia sudah niatnya jamaah. Tapi ketika jamaah imamnya terlalu panjang, dia punya kepentingan yang mendesak, itu diizinkan oleh Nabi. Insya Allah sudah dapat niat jamaah, cuma tidak sempurna. Sudah niat jemaah, cuma imamnya terlalu panjang, memisahkan. Tuh. Monggo. Kalau masih ada. Monggo, bila masih ada. Monggo kalau masih ada. Jam 9 lebih 1. Kalau masih ada monggo. Ya, terakhir. Ada kasus kemarin ya yang KHGT kemudian puasa Asyura. Ya. Itu ada jamaah karena mungkin belum tersosialisasikan puasa Asyuranya itu di hari Ahad. Ya. Nah, itu apakah lanjut atau membatalkan? Kalau saya dilanjut tidak masalah. Ya karena memang menjadi perbedaan, apalagi belum tahu. Dan pemerintah kan masih pakai kalender. Tahunnya tanggal. Ya pakai KHGT kan baru Muhammadiyah. Yang orang umum banyak yang tidak tahu. Jadi
kemarin pas Ahad Pagi kan materinya tentang KHGT, tapi jamaah tuh ada yang berpuasa. Enggak masalah. Ampun batal ke Bu, tetap yang penting niatnya. Ya niatnya kan sudah puasa Asyura. Dilanjut kalau saya, dilanjut. Karena memang sesuatu yang masih menjadi khilaf itu boleh. Pak, Ya. sama. Boleh. Kemarin juga ada yang bertanya begitu. Termasuk apa puasa 3 hari tadi itu dulu ya apa tidak harus 13, 14, 15 pokoknya 3 hari kan. Karena sebelumnya memang orang datang ini tanggalnya sini udah begini kok ini belum kan, waktu itu memang Muhammadiyah memang kalendernya beda toh. Meskipun wujudul hilal kan kadang berbeda kan. Nah, maka waktu itu ketika terjadi tanggal itu, kalendernya tanggal sekian, tanggal 12 hari ini, tanggal itu segini, seperti itu tidak masalah. Apakah niatnya 3 hari dalam sebulan itu tadi akhirnya. KHGT Ayamul Bid tulisannya. KHGT? Tulisannya Ayamul Bid. Ayamul Bid. Ya kalau memang diambilnya Ayamul Bid untuk puasanya Ayamul Bid itu 13, 14, 15. Tapi tulisannya bisa dilakukan di tanggal berapapun yang tidak ada larangan puasa. Itu kan hanya untuk mempersingkat. Kalau dijelaskan dia terlalu panjang. Itu maksudnya puasa 3 hari dalam sebulan itu boleh dilakukan kapan saja, tidak harus Ayamul Bid, seharusnya begitu bahasanya. Nah, itu Ayamul Bid. Itu ada keterangannya. Ada. Ayamul Bid itu bisa dilaksanakan. Itu kurang tepat bahasanya Di saja. bidangnya KHGT. Kurang tepat aja bahasanya. Nanti diingatkan. Itu yang dari PP. Medcom PP. Yang Ya, karena kadang yang buat redaksi itu tidak dari majelis tarjihnya, kan kadang diserahkan kepada. Memang sudah ada putusannya ditanya jawab itu. Saya tidak ingat tanya jawab yang keberapa, itu puasa 3 hari dalam sebulan itu bisa kapan saja. Cuma yang paling sering dilakukan Ayamul Bid. Karena istilah bid itu 13, 14, 15. Kenapa dikatakan Ayamul Bid itu ketika malam purnama, itu malamnya kan putih gitu. Ketika padang bulan, orang Jawa bilang padang bulan itu kan malam harinya kan putih kan, sinar matahari itu. Sinar bulan gitu ya. Yang biasanya gelap menjadi putih ya. Begitu. Cukup? Oke, saya kira cukup. Terakhir saya tutup antar dari kemarin juga terkait KHGT, mohon nanti juga bisa disimak perkembangannya. Kemarin di Sabtu Pagi PWN pun mohon maaf masih ada yang salah paham bahwa dia mengatakan bahwa di KHGT 10 Muharram hari Ahad. Kemudian tak kirim filenya yang KHGT itu biar nanti dipelajari. Ya mungkin nanti biar menjadi pemahaman. KHGT hari Ahad. 10-nya. Dia itu salah dalam memahami bahwa KHGT di Kalender bahkan KHGT. justru beliau mengatakan di KHGT 10 Muharramnya hari Ahad. Dan dia sendiri dan yang lain setu. Yang lain bilang gitu. Itu Memang keliru kan. mungkin dia salah dalam memahami itu, dan mungkin itu juga di tempat yang lain mungkin kalau ada yang menemukan mohon nanti untuk bisa dikonfirmasi. Kemudian yang kedua, ya kemarin nih yang agak sedikit menggelitik itu kemarin diterangkan Rok'atail Fajri itu yang apa? Rok'atail Fajri itu kan keutamanya lebih bagus dari dunia sehingga. Nah, tetapi kemarin dikatakan bahwa Rok'atail Fajri itu sholat subuh. Nah, yang benar sebenarnya kan itu Qobliyah subuh. Qobliyah subuh ya. Bukan sholat subuhnya. Ya. Bahkan dikatakan bahwa sholat subuh berjamaah. Jadi yang benar kan itu Qobliyah subuhnya. Yang jelaskan siapa? Iya kan nomor utama ada yang mengatakan. Ini keliru malahan itu nanti. Jadi yang dimaksud khairu minad dunya wa ma fiha itu qobliyah subuh. Bukan sholat subuhnya. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.